Ya, shalom rekan-rekan GP. Selamat malam minggu nih. Walaupun malam minggu, tapi kita masih berkumpul sama-sama di sini buat dengerin podcast bercanda berbincang bareng pemuda. Nah, sekarang kita udah lengkap nih, semua narasumber udah ada, juga udah ada beberapa teman-teman GP. Tapi sebelum kita mulai podcast kita pada malam hari ini, mari kita bawa acaranya dalam doa agar semua bisa berjalan dengan baik. Yuk, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan yang kami sapa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih atas berkat serta anugerah-Mu yang telah mengizinkan kami semua untuk berkumpul secara virtual di kegiatan podcast bercanda GPIB Jatipon. Tuhan, kiranya Kau mau memberkati satu persatu dari kami, setiap narasumber, setiap AGP yang telah bergabung dalam Zoom ini. Kiranya Tuhan mau menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir acara, dan memberkati acara ini agar bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan semua handle ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Hanya kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Haleluya. Amin. Ya, shalom rekan-rekan GP. Selamat malam lagi nih. Nah, seperti yang mungkin teman-teman udah pada denger, podcast kita kali ini spesial nih teman-teman. Karena kita nggak cuma punya satu atau bahkan dua narasumber, tapi narasumber kita kali ini banyak teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nanya tentang apapun itu yang berhubungan sama tema, please feel free untuk tanya di kolom chat, atau kalau mau open mic, tinggal bilang aja, Kak, aku mau nanya langsung. Nah, sebelum itu, tema kita sebenarnya apa sih, teman-teman? Nah, tema kita pada hari ini yaitu cari orang dalam yuk. Pasti teman-teman pada penasaran sih, maksudnya orang dalam tuh apa sih? Nah, sebelum kita masuk dan bahas lebih lanjut tentang tema kita nih, kita mau kenalan dulu nih, pastinya sama narasumber kita yang kece-kece. Yang pertama, kita punya narasumber kece nih, yang bukan cuman kerja sebagai pekerja kreatif, tapi juga dia punya usaha sendiri, yang pastinya teman-teman udah pada familiar banget, mungkin teman-teman pada sering beli, yaitu ada Kak Ardra. Shalom Kak Ardra. Shalom, selamat malam semuanya. Kak, boleh ceritain gak nih, kira-kira lagi ramai banget nih, lagi di mana nih Kak? Ya lagi seru banget nih tempatnya Kak Ardra sekarang nih. Bukan lagi seru, ini lagi bersiap-siap mau kerja. Nah, tuh udah pas banget Kak. Jadi, kalau misalnya teman-teman nanti mau nanya lebih lanjut lagi tentang kerjaannya Kak Ardra, mau tahu lebih lanjut lagi tentang sebenarnya Kak Ardra ngapain sih sebagai pekerja kreatif, terus gimana sih kerjaannya di dunia usaha, nanti teman-teman bisa langsung tanya-tanya ya ke Kak Ardra. Nah, yang berikutnya kita punya narasumber kita juga nih, yaitu Kak Vivi, yang mungkin kalau teman-teman yang belum pada tahu, Kak Vivi ini kerja di salah satu bank yang berinisial, apa Kak, inisial nama bank lu Kak? BDI, Mbak, inisialnya BDI. Iya, itu inisialnya. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang pengen kerja di dunia perbankan atau mungkin mau nanya lebih lanjut tentang Kak Vivi, bisa juga. Oke, nah last but not least nih teman-teman, ini jagoan andalan kita nih di podcast kali ini, kita punya Pak Pendeta Samuel Karinda. Jelas-jelas sudah tahu ya pekerjaannya teman-teman. Itu dia gembala kita lah di Jatipon ini, kepala kita yang ada di Jatipon yang menuntun kita ke jalan yang benar ya Pak. Nah, sebelum kita sharing dan tanya-tanya lebih lanjut nih ke narasumber kita hari ini, kita mau dengerin sedikit petuah nih, sharing dari Pak Pendeta tentang tema kita, yaitu cari orang dalam, yang dilandasi oleh ayat Alkitab, yaitu Roma 8 ayat 28. Untuk Pak Pendeta, dipersilakan. Oke. Roma 8 ayat 28. Bisa ditampilkan, ada ayat Alkitab bisa ditampilkan di share screen, bisa nggak? Eba. Oke, sebentar Pak. Karena kita mau lihat satu demi satu kata-kata bacaan ini. Menarik. Setelah saya ulangi lagi bacanya, menarik sekali. Nah, bisa diambil Roma 8 ya, digedein. Ya, cukup. Nah, kita berdoa dulu baca firman Tuhan ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang akan kami dengar bersama-sama, dan kami akan melakukan firman, membaca firman-Mu ini dalam hikmat kebenaran-Mu. Oleh sebab itu, berfirmanlah kepada kami, karena
sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, siapa yang bisa baca nih? Aku kali ya boleh bantu baca ya. Ya, silakan. Oke. Roma 8 ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, kita tahu sekarang. Sekarang saya baru tahu kan. Oh, begini toh. Sekarang dulu saya belum tahu. Sekarang saya sudah tahu bahwa ternyata itu turut bekerja dalam segala sesuatu ini maksudkan sesuatu yang kita lakukan untuk mendatangkan kebaikan bagi bagi ini yang spesial, yang eksklusif bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, ada cerita seorang gadis Afrika. Dia memberikan hadiah kepada gurunya sebuah kerang, kalau kita suka bilang biak. Apa itu kalau sekarang kalau biak, kerang, cangkang kerang itu. Karena si gurunya mau mutasi pekerjaan, terus dia bikin karya yang luar biasa indahnya, dia kasih ke gurunya. Terus gurunya bilang begini, wow, dari semua pemberian yang saya terima, pemberianmu itu yang paling indah. Hadiah yang saya terima itu adalah hadiah yang paling indah dari kamu. Benar-benar terinspirasi karena saya suka laut, saya suka laut. Terus guru bilang, pasti kau membuatnya ini dengan susah payah. Tapi pertanyaan saya, kau dapatkan di mana kerang ini? Terus dibilang, saya dari perjalanan saya yang paling jauh. Dia bukan di tepi laut ya tinggalnya. Saya berjalan kaki dan menemukan kerang ini ada di sebuah pantai. Pantainya sangat indah. Oleh itu saya kasih, ada pantai di sini kan, pantainya sangat indah. Dia bilang, waduh, hebat sekali. Lalu gurunya bilang begini, ini dia yang luar biasa dalam hidup saya. Anugerah yang luar biasa. Dari kisah si gadis cantik dari Afrika ini, kita mendapat sebuah pembelajaran yang luar biasa. Kita kaitkan dengan bacaan yang kita baca tadi. Ya. Bahwa seperti seorang gadis dan kerang itu dengan perjalanan yang cukup jauh, dibilang saya berjalan itu hampir 1 hari dan saya harus pulang dengan cepat. Kamu pakai kendaraan? Tidak, saya jalan kaki untuk mendapatkan, karena saya tahu di daerah banyak sekali kerang-kerang yang indah-indah. Dibilang, kamu luar biasa, kamu memberikan hadiah yang luar biasa karena melalui perjalanan yang panjang. Nah, teman-teman, begitu juga Tuhan. Tuhan menempuh perjalanan yang cukup jauh. Dari sorga sana, dia turun ke dunia. Dia mau berkorban, memberikan hadiah kepada kita. Hadiah apa? Coba Eba kasih muncul lagi bacaan tadi. Ini hadiah, ini anugerah. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Itulah anugerah yang Allah berikan. Jadi, kalau kita mau berbicara soal orang dalam ya, ini hadiah. Jadi apa yang kita miliki, apa yang kalian miliki, pekerjaan yang kalian punyai, pendidikan yang kalian miliki, itu hadiah dari Tuhan. Mungkin mau hadiah gimana Pak Pendeta? Ini kan usaha saya sendiri. No. Kalau kita mengakui bahwa saya ini adalah
anak Tuhan. Saya ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Kan Tuhan bilang, kau adalah bagian dari rencanaku untuk diselamatkan. Berarti kamu ini orang istimewa. Nah, kalau kamu ini orang istimewa, seperti guru itu luar biasa dalam proses pembelajaran. Sehingga muridnya berkata, aku harus memberi buat guru itu. Nah, kita juga sangat istimewa di hadapan Tuhan, sehingga dia berani berjalan dalam jalan yang sangat jauh dari sorga sana, dia turun ke dunia, dia mengikuti usia 30 tahun, 33 tahun. Siapa yang 33 tahun di sini? Ada? 33 tahun? Yosua 33 tahun. Enggak ada ya? 3 tahun. Ada berapa? Saya 36 Pak Pendeta. 36. Bayangkan. Udah lebih dari Yesus. Cuma 33 tahun. Dia mulai berkarya umur 30. Siapa yang 30 di sini? Rido umur berapa? Nah, ini kan Rido 30 tuh. Rido dan Yosua kan 30 tahun. Jadi Yesus itu berumur seperti kalian waktu dia melayani. Bayangkan, dia rela meninggalkan dia punya kejayaan di surga, rela untuk dunia ini, dan seperti Rido dan Yosua, usia-usia seperti ini Yesus mulai melayani. Mulai panggil satu anak-anak buahnya 12 orang. Mari ikut aku, mari ikut aku. Dan dia punya pelayanan berapa tahun? Kalau kita harus selesaikan 4 tahun dulu kan? Ini cuma 3 tahun. Dia melayani. Dan dia mengatakan inilah anugerah terindah. Aku merelakan diriku untuk menjadi hadiah bagimu. Kan aku untuk menjadi hadiah yang terindah untuk. Nah, bagaimana uniknya kita di hadapan Tuhan. Jadi jangan pernah berkata, kadang-kadang kan kita suka berkata, saya ini bukanlah siapa-siapa. Tapi oke, kamu bukan siapa-siapa bagi orang lain. Tapi kamu itu adalah sesuatu yang sangat istimewa menurut pandangan Tuhan. Kita sudah menerima kado istimewa. Kado istimewanya adalah Tuhan dalam hidup saya. Itu sangat spesifik, itu sangat istimewa. Jadi jangan kata, Tuhan di mana kamu? Ada dia, istimewa sekali. Orang lain dia tidak pilih. Kalian kan orang-orang pilihan. Mengapa dia tidak pilih orang lain? Dia suka-suka dia kalau dia mau pilih orang lain. Dia, yang saya tahu dia pilih saya. Dia tanya sama dia. Kalau kita di kantor lalu dipilih untuk menjadi sesuatu, diangkat posisi kita, kan senangnya minta ampun. Nah, begitu juga Tuhan memilih kita dari yang lain untuk menjadi sesuatu yang berarti. Jadi benar-benar kita itu menjadi orang yang ada di dalam jangkauan Tuhan. Ini yang dibilang kita ini orang dalamnya Tuhan gitu loh. Kita bukan orang luar pagar. Saya bukan berada di ring 2, saya di ring 1. Karena bagi Tuhan kamu sangat istimewa. Sama si perempuan bilang, guruku itu sangat istimewa. Aku pantas memberikan dia hadiah. Nah, begitu juga kita. Kita ini sangat istimewa di hadapan Tuhan. Ring 1. Tahu ring 1 kan? Dalam hal keselamatan kita masuk dalam ring 1. Dan kalau sudah masuk dalam ring 1 ya, itu hak prerogatif Tuhan. Ya, kita ini adalah orang dalam. Dan Tuhan menjadi orang dalam di dalam hidup kita. Nah, kalau tema percakapan kita, ya memang istimewanya kita, ya kita menjadi bagian yang terpenting di dalam rangkaian kasih Tuhan. Jadi kalau misalnya coba ya, Yosua dalam pekerjaannya gitu kan, itu memang istimewanya Tuhan. Tuhan berikan kepadamu talenta di situ. Harus pahami, oh inilah pemberian Tuhan. Karena kan saya sudah ring 1. Apa dong?
Eva juga. Eva kan udah mengakui bahwa ada di ring satu Tuhan. Saya bukan di luar pagar. Itu ingat ya, saya bukan di luar pagar. Saya orang dalam. Orang dalam kan, udah tahu tuh kalau kita mau berdoa aja ke Tuhan, nggak usah pakai toa yang cukup dalam hati. Tuhan Yesus pimpin kami. Ya, Yesus kita jadikan sebagai Bapa kan, dan kita sebagai anak. Ring satu saya Yesus itu, Tuhan Yesus sebagai apa? Bapa saya. Saya ini keluarga Allah. Nah, kalau saya ini keluarga Allah, sudah diselamatkan. Bagaimana Tuhan memilih saya, proses pemilihan Tuhan dalam saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu sekarang saya percaya kepada Dia. Dan kalau Tuhan memberikan talenta kepada saya untuk ya seperti sekarang ini, ya seperti Arda sebagai seorang yang handal, itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa bagi dia. Dan saya bilang begini ya, sama seperti suatu saat saya waktu di Padang, tiba-tiba saya pergi ke satu tempat mencari seseorang. Terus dia bilang, aduh Pak Pendeta, kenapa Pak Pendeta datang ke sini? Sini banyak setannya. Aduh, karena pekerjaannya itu agak aneh kan. Aduh, Pak Pendeta ini banyak setannya. Saya bilang, nah karena banyak setannya, maka saya mau tengking setan itu di tempat kerja Bapak. Udah saya cuma berdoa, senangnya minta ampun. Jadi begitu ya, sangat berarti. Kita ini pilihan ya. Jangan pernah meragukan iman kita, bahwa kita ini bukan orang pilihan. Kita ini pilihan Allah, istimewanya Allah. Nomor kalau ring satu kan ada banyak orang di dalam, kita masuk dalam ring satu. Saya juga masuk dalam ring satu. Kalian juga masuk dalam ring satunya Tuhan. Nah kalau saya masuk dalam ring satu, ya kita cuma tahu bahwa Tuhan akan memimpin perjalanan hidup saya. Ya, kerja di sini. Tuhan ridho dengan pekerjaannya. Dan Tuhan atur semuanya itu. Nggak usah khawatir. Yang penting saya yakini apa yang saya lakukan. Saya percayai bahwa Tuhan baik dalam hidup saya akan jalani. Apapun kata orang tentang saya, tapi apapun kata Tuhan tentang saya sangat berharga di mata Dia. Orang boleh berkata sesuatu tentang saya, kamu begini, kamu begitu. No, oke, kamu berkata begitu tentang saya, tapi Tuhan saya berkata lain tentang saya. Saya ini adalah orang istimewa. Saya ini ring satu, orang dalam. Akan melakukan apapun kalau saya adalah bagian dari rencana. Nah, awal kita tentang kitab Roma tadi. Terima kasih, Eva. Terima kasih banyak nih Pak Pendeta, sharingnya sangat inspiratif dan empowering banget ya. Setuju banget sama statementnya Pak Pendeta tadi, kalau Tuhan udah memilih kita untuk jadi sesuatu yang berarti, berharga, dan kita ini orang dalam Tuhan ya, berarti Pak Pendeta ya. Jadi kayak nggak perlu takut kita ditempatkan di mana aja, karena kita orang dalam, kita ring satu, kita harus pede-pede aja berarti ya Pak. Nah, mungkin teman-teman kalau ada yang mau nanya, bisa langsung disampaikan di kolom chat. Nah, tapi sebelum itu mungkin aku dulu kali yang nanya nih Pak. Nih, kan tadi kalau misalnya di ayat itu tuh sesuai dengan rencana Allah nih Pak. Nah, sebenarnya gimana sih cara kita tuh tahu kalau tempat kita yang sekarang, kayak misalnya pekerjaan kita yang sekarang, atau sekolah, atau universitas kita yang sekarang itu udah sesuai dengan rencana Allah gitu Pak. Kan kita nggak mungkin dapat suara ilahi gitu kan, oh tempat kamu di sini, kan nggak kayak gitu ya Pak. Kira-kira gimana nih Pak, biar kita tuh tahu udah sesuai belum dengan rencana Allah. Kalau saya berada di ring satunya Tuhan, biasa akan bergaul akrab dengan Dia. Nah mungkin saya mau bergaul dengan orang-orang, bukan bergaul ya, sudah punya seorang pacar misalnya gitu ya. Ya bagi saya kan sangat dekat dengan dia. Nah begitu juga dalam hubungan dengan Tuhan. Memahami bahwa saya ini tahu bahwa pekerjaan saya ini adalah kehendak Tuhan, ya hanya bisa dipahami oleh orang yang punya hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Ya itu hanya sebenarnya yang hanya tahu adalah
saya dan Tuhan, Eva dan Tuhan berdoa. Kan kamu ring satu. Berarti ya kamu akan melakukan apa saja dengan Tuhan di ring satumu itu. Kamu dekat dengan dia. Kamu panggil, bukan kamu ke lagi. Yang kamu panggil dia Papa, Bapa. Ya, Bapa kita. Bapa saya adalah Yesus. Papa saya adalah Yesus. Jadi kalau Papa saya adalah Yesus, saya kan bercakap-cakap akrab dengan dia setiap saat. Apapun yang terjadi dalam hidup saya akan selalu bercakap-cakap dengan dia dengan intim sekali. Intim. Nah, di sini yang di intim sekali. Saya akan bercakap dengan intim dengan dia. Dan saya akan pahami, oh iya maksud Tuhan begini. Kita tidak ada cara detail yang hanya saya bisa katakan ketika kamu sudah berada di ring satu, kamu belajar kehendak Tuhan, kamu hidup intim dengan dia, pasti Ewa akan tahu ini maksud dan rencana Tuhan dalam hidup saya. Terima kasih. Wih, terima kasih banyak Pak Pendeta. Berarti intinya nih garis bawahi harus menjalin hubungan intim dulu ya dengan Tuhan, kayak berdoa atau baca Alkitab berarti ya Pak. Baik, terima kasih banyak nih Pak Pendeta. Nah, kita move nih ke narasumber-narasumber kita yang berikutnya. Tadi kan Pak Pendeta udah bilang kalau untuk mengetahui ini udah rencana Tuhan atau belum, kita harus menjalin hubungan intim. Nah, kalau untuk kakak-kakak nih kayak misalnya Riana yang ada raise hand. Dia ada raise hand tadi. Alvina, itu tepuk tangan Pak, bukan raise hand. Oh, tepuk tangan. Itu Pak Pendeta tangan. Siapa? Aku kangen sama dia, udah lama nggak ketemu setelah katekisasi kemarin. Ya Pak. Udah malu dia. Jangan grogi dong Kak Vivi. Ya gitu. Nah, gimana nih kalau ke narasumber kita Kak Vivi dan Bang Ardra, mungkin gimana sih cara kalian tuh sampai di pekerjaan yang rencana Tuhan ini? Maksudnya gimana udah perjalanan kalian sampai di keadaan yang sekarang, di pekerjaan yang udah ditempatkan Tuhan saat ini? Mungkin boleh dari Bang Ardra dulu kali ya, sharing journey-nya nih, bisa jadi pekerja kreatif sekaligus juga wirausahawan. Boleh, silakan Bang Ardra. Oke, terima kasih sebelumnya buat teman-teman di sini, teman-teman GP yang sudah memberikan kesempatan ya buat mereka tahu Pak Pendeta saya suka sharing orangnya. Mungkin bisa lama, cuman karena waktunya nggak bisa lama-lama. Jadi sebenarnya gini, sesuai dengan yang firman yang diangkat tadi, sekarang kita tahu. Dulu sejujurnya nggak tahu, gue nggak tahu dulu. Gue nggak tahu gue bakal seperti ini gitu. Tetapi dengan sering berjalannya waktu, gue memang suka musik. Keluarga gue tidak ada yang terlahir dari musik, tapi darah seni ada, tapi tidak full lah, tidak ditekuni gitu. Jadi di keluarga besar juga baru gue yang mungkin boleh dibilang musisi. Kalau ditanya lo kerjaan lo apa, gue musisi. Gue berani bilang karena beberapa teman-teman udah tahu track record gue sebagai musisi, walaupun mungkin bukan terkenal ya, tapi sebenarnya legalitas lo sebagai musisi gue beberapa udah ada. Gue udah pernah punya album, punya apa segala macam. Gue pernah di label, gue pernah ngamen di jalan, sampai akhirnya sekarang gue ngamen di kafe lagi. Itu udah pernah gue laluin semua. Intinya sebenarnya ialah lo harus tahu dulu nih, lu niat atau enggak. Ini nggak apa-apa ya ngomongnya pakai lu gue, nggak apa-apa ya Pak Pendeta ya. Jadi maksudnya kalian tuh kerja dengan passion itu enak. Jadi awalnya gue juga nggak tahu kalau misalnya gue bakal bisa jadi seorang musisi. Tapi karena gue tekunin, dibilang jago banget juga enggak, tapi gue bisa bersosialisasi, gue suka dengan musik, gue ketemu orang banyak, ya akhirnya sampai sekarang gue jadi musisi gitu. Jadi yang harus kalian lakuin ialah bertekun. Kalau udah niat, kadang ada orang niat tapi nggak yakin ya. Kadang udah niat nih, wah gue niat aku mau jadi ini, tapi nggak yakin, akhirnya nggak jalan. Kadang ada lo yakin, udah yakin nih tapi nggak niat,
ada. Jadi setengah jalan doang. Nah, ketika jalan dua-duanya, tinggal satu sih. Kalau menurut gua pribadi yang selama ini gua alami, gua lakuin dan gua jalani, sebagai manusia biasa, kita memang kurang ya rasa bersyukur. Tapi ya mau nggak mau, kita harus bersyukur. Dengan apapun itu, pelan-pelan naik level, puji Tuhan, berjalan, terus punya ide apa segala macam. Pasti setiap pekerjaan itu ada titik jenuhnya ya, ada titik jenuhnya. Jadi kalau waktu itu sebenarnya kalau jadi kewirausaha itu juga sebenarnya karena pekerjaan juga. Gue sempat puji Tuhan dipercaya sama Tuhan, gue bekerja sebagai musisi dan bekerja sebagai karyawan ya jatuhnya. Gue pernah bergerak di bidang, kantornya bergerak di bidang advertising dan event organizer. Jadi kalau bahasa sekarang, double dapatnya. Dari musik dapat, gaji pokok dapat. Kurang apa lagi hidup lo, gue tanya, kalau nggak bersyukur. Ya kan? Tiba-tiba, gue nggak tahu, mungkin gue terlena dengan itu semua. Di saat bersamaan tepatnya kalau nggak salah 2017 ya kalau nggak salah, itu dicabut semua sama Tuhan. Pekerjaan kantor gue dipecat, reguler musik hilang semua. Gue putar otak, gue jadi wirausaha. Yang mungkin teman-teman tahu sekarang dimsum. Kenapa juga gue pakai nama Bless? Supaya gue dapat berkat, yang lain jadi berkat. Intinya berkat. Gue nggak bilang sama Tuhan, gue nggak punya duit nih, gue nggak punya ini. Gue cuma minta sama Tuhan, kuatkan saya agar saya bisa melalui ini semua. Kalian bisa bayangin, dari kalian dapat gaji pokok, kalian dapat dari kafe, dari musik, maksudnya dari pendapatan dari musik, dapat double, tiba-tiba dicabut semua sama Tuhan. Dan memang gue nggak tahu itu sampai sekarang kenapa gitu. Tapi akhirnya ya gue berdoa sama Tuhan, gue ngomong sama Tuhan kayak Pak Pendeta bilang tadi, nggak perlu lu umbar-umbar ke orang, nggak perlu lu teriak-teriak, cukup lu berdoa sama Tuhan. Akhirnya gue ya puji Tuhan reguler ada lagi, dimsum jalan, puji Tuhan sekarang gue dapat gaji pokok lagi. Gue bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang agensi ART, baru berjalan hampir 1 bulan ini. Dan menurut gue sekarang Tuhan lagi ngasih second chance ya, kesempatan kedua menurut gue. Karena gue bakal dapet yang kayak dulu lagi nih kan gitu. Sekarang tinggal pinter-pinter gue aja bersyukur atau enggak. Itu sih. Wih, thank you Bang Adra. Jadi kuncinya bersyukur ya, dan istilahnya jangan patah arang ya, walaupun udah istilahnya jatuh, tapi tetap harus cari opportunity lagi, berusaha lagi, bahkan bisa sampai menghasilkan sesuatu yang baru ya, wirausaha itu ya. Betul. Bang, keren. Thank you Bang. Nah, kalau Kak Vivi nih, kalau setahu aku ya kakak kan sekarang di bank, tapi kalau dulunya tuh kurang inline ya sebenarnya ya dari background pendidikan. Nah, gimana sih Kak journey-nya tuh bisa sampai pendidikannya apa, terus kok malah sekarang jadi di bank gitu, dipercayakan Tuhan untuk kerja di tempat yang sekarang. Boleh di-share mungkin Kak? Menarik nih nampaknya. Ya, kalau dipikir-pikir sih ya Mbak, sebenarnya relate banget sama temanya ya. Memang dari awal, dari kecil deh, aku tuh kayaknya nggak pernah ada niat, cita-cita untuk jadi bankir gitu kan. Terus mau kuliah juga, ya memang udah disuruh orang tua untuk jurusan civil engineering gitu kan. Kebetulan aku juga satu alumni sama Kalisa Lina Koli, kebetulan Kak yang aku menggantikan ini gitu. Nah, memang nggak ada kepikiran tuh Mbak untuk jadi bankir, malah nggak banget gitu kan. Kalau anak zaman sekarang kan bekerja itu kan harus sesuai jurusan gitu kan, harus sesuai passion gitu. Nah, tapi bukannya aku nggak mencoba ya Mbak, gitu. Tapi dari kecil tuh aku tuh cuma punya satu impian, aku nggak pengen jadi dokter, nggak pengen jadi guru, nggak pengen jadi bankir, impian cuma satu. Dulu tuh waktu kecil
kecil kalau ngelihat jalan-jalan raya gitu ya, naik-naik bus, cuman satu tuh berdoa dalam hati. Aduh Tuhan, suatu hari nanti itu tuh pengen bekerja di Jakarta yang gedungnya tinggi, yang kantornya mewah. Cuma itu, Mbak. Cuma itu doa dan cita-cita. Nggak pengen muluk-muluk lah, nggak pengen jadi dokter, nggak pengen jadi polisi, nggak pengen gitu. Cuman itu gitu. Nah terus pas udah kuliah, memang kan kuliah tuh di civil engineering ya. Memang ada keinginan tuh pada saat dulu 4 tahun lalu, ya 4,5 tahun lalu, kalau nggak salah tuh, memang keinginan tuh pengen bekerja di kontraktor gitu kan. Tapi di situ saat itu kan aku udah melayani ya, udah melayani di Pekat PA. Nah jadi memang ada pergumulan saat itu tuh, kalau memang aku tuh begitu ada tawaran memang di Sukovindo tapi di luar kota. Tapi aku mikir juga nih, dilema nih, gitu kan. Dilema kalau diambil, otomatis kalau keluar kota, aku meninggalkan pelayanan gitu kan. Zaman dulu kan belum ada online gitu kan. Jadi aku tuh jadi juga berharapnya, berdoanya, aku tuh pengen cari tempat bekerja yang Senin sampai Jumat udah. Sabtu minggunya itu untuk Tuhan dan keluarga. Aku pengennya begitu, nggak muluk-muluk lah gitu. Nah terus ya aku harus ambil pilihan kan ya Mbak, itu zaman dulu nggak pengen keluar kota ya, satu itu karena nggak bisa pelayanan dan juga nggak bisa menjaga orang tua gitu kan. Bukannya nggak bisa jauh dari keluarga ya, sebenarnya sih bisa-bisa aja gitu, tapi memang nggak tahu kenapa nggak pengen meninggalkan rumah gitu. Jadi ya udah lewat aja gitu, tapi nggak putus sampai di situ juga, menyerah untuk gimana perjuangan aku tuh untuk waktu zaman-zamannya job seeker ya, mungkin di sini ada teman-teman yang sedang berusaha atau berjuang, sedang mencari pekerjaan tuh jangan menyerah. Aku juga dulu zaman-zamannya belum online tuh masih cari kerja tuh yang masih panas-panasan ya gitu, untuk interview, untuk psikotes, untuk segala macem lah, pagi siang pokoknya panas-panasan, yang habis pulang psikotes langsung mumet gitu kan, rasanya mau gila gitu. Itu semua udah aku laluin gitu, bukan cuma di Jakarta gitu, di Bandung, di Serang juga aku udah pergi sendiri gitu. Ya sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, aku kan woman ya, maksudnya pasti ada rasa untuk takut dong kalau misalkan pergi ke Bandung sendiri atau ke Serang gitu kan. Waktu itu sih sempat ikut yang di Krakatau sih, yang di Serang gitu untuk tes. Tapi memang prinsip aku tuh satu tuh, aku cuma ingat Yosua 1 ayat 9. Kalau nggak salah isinya tuh kuat. Bang Yesua tahu mungkin nih, Bang Yesua tahu mungkin. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, aku menyertai engkau kemanapun kau pergi. Nah jadi karena itu penguat aku ya, jadi kemanapun aku pergi, mau aku sendirian ya aku nggak takut gitu loh. Aku tuh zaman-zamannya dulu job seeker ya gitu, keluar kota pun aku hajar, meskipun aku nggak punya siapa-siapa di sana gitu ya percaya sih ya kalau memang Tuhan pasti ada di depan aku gitu. Ya aku udah berusaha sih, pokoknya udah berusaha semua lah ya Mbak, untuk semua waktu zaman job seeker, bahkan CPNS juga udah ikut ujian di Bogor, tapi memang waktu skornya keluar itu kurang ya. Memang di situ tuh ya belum ngerti maksud Tuhan ya gitu kan, jadi tetap berusaha lagi untuk tes di Wika yang di Kalimalang. Wika udah psikotes, udah tes di sana, mungkin bukan rencana Tuhan juga yang kayak tadi Pak Pendeta bilang, mungkin Tuhan belum bilang sih kamu belum di situ gitu, mungkin Tuhan belum bilang kayak gitu ya. Jadi ya aku berdoa lagi ya, memang jalannya mungkin aku sudah di bankir gitu di Bank Danamon Indonesia, dan yang aku baru sadarnya lagi, kayak doa dan harapan aku tuh di masa kecil tercapai gitu, terkabul. Aku ya kalau lagi capek gitu ya pulang kerja malam-malam, kadang tuh suka ngeliat gitu, gedung ini tuh mewah banget ya gitu, gedung ini tuh keren banget gitu. Apa ini ya janji Tuhan yang dulu waktu kecil aku doain gitu. Terus juga waktu aku sakit sih ya, terutama yang kemarin kan sempat sakit COVID ya. Mungkin memang rencana Tuhan banget
karena aku bekerja di perusahaan itu, di bank itu, aku tuh mendapatkan fasilitas yang privilege lah ya, yang nggak orang-orang bisa cepet dapat langsung untuk ke rumah sakit atau isolasi di hotel. Mungkin aku bisa mengerti maksud Tuhan tuh, oh mungkin Tuhan udah punya rencana kalau suatu hari nanti Sisi sakit, makanya Tuhan menempatkan Sisi kerja di sini, Sisi Sabtu Minggunya bisa pelayanan dan juga bisa untuk mengurus dan merawat orang tua. Itu sih kayaknya rencana Tuhan yang aku tahu ya, yang aku sadari sampai saat ini gitu. Meskipun ya jurusan dan kerjaan aku saat ini berbeda banget sih sebenarnya gitu, tapi untuk teman-teman yang lagi cari berjuang untuk job seeker, kalau memang rencana Tuhan itu kalian bukan ada di situ, coba deh cari yang lain gitu, lihat ke yang lain, siapa tahu rencana Tuhan ada di situ gitu. Jadi jangan berhenti di satu arah itu aja gitu. Itu sih Mbak mungkin yang mau aku sampaikan. Wih, thank you banget nih Kak Vivi. Setuju banget ya Kak. Pastinya rencana Tuhan itu selalu baik dan walaupun mungkin kita belum tahu nih ke depannya gimana, tapi kita selalu percaya Kak. Dan pada akhirnya pasti itu tuh nggak akan mengecewakan ya. Kayak yang Kak Vivi bilang tadi, sesuai dengan mimpinya dan ternyata sebaik itu ya Tuhan memang Kak. Segala sesuatu memang udah dipersiapkan, bahkan sampai sakit pun yang privilege yang nggak disangka-sangka ya Kak. Itu luar biasa banget sih. Nah, kita lanjut nih. Kebetulan ada yang udah nanya nih di kolom komentar. Oke, aku bacain ya. Mau nanya dong ke Pak Pendeta, kalau kita anak kosan yang memang nggak ada pilihan untuk kerja karena keterbatasan pendidikan atau keterbatasan skill, dan yang ada hanya lowongan kerja judi bola, misalnya untuk mendapatkan uang, apakah itu sebuah rencana Tuhan juga harus buat judi bola ya? Tapi nggak apa-apa. Coba mungkin bisa di-share insight-nya Pak Pendeta. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang menarik. Contoh begini kan, ada seorang, saya waktu itu di Kalimantan, sekretaris, tiba-tiba dia lupa pendeta kecamatan, ngapain? Ikut aja saya. Udah, dia bilang begini, ayo makan. Itu tumben, udah duit toh. Masih baru jual karet, saya bilang, enggak, pokoknya makan. Dia tuh seorang penyelundup dari Entikong, Kalimantan, sampai ke Pontianak. Selesai apa dia bilang, Pak Pendeta, ini saya dapatkan dari firman Tuhan Pak Pendeta. Waktu SDSB, apa namanya, nomor 4 nomor dapat 650.000. Jadi dibilang saya dapat nomor ini dari khotbah Pak Pendeta hari Minggu lalu. Nomornya gimana? Yaitu Pak Pendeta baca kitab Mika sekian ayat sekian. Saya yang baca, saya penatua. Dia baca di mimbar kecil, terus dia pakai ahli mimpi, ya. Lalu dia taruh, dapat. Saya bilang, gila kau tuh. Bagus berarti ya Pak itu? Dia bilang begini, gila kau tuh. Tapi kan Pak Pendeta sudah makan. Ya sudah makan, sudah masuk di dalam sini. Dia kasih duit lagi saya 5.000. 5.000 itu banyak waktu itu tuh. Gaji masih 100.000 terus dapat 5.000 kan gede banget tuh. Bisa 500 sekarang mungkin. Ambil kan uang. Terus ada orang kasih persembahan di gereja dari hasil judi. Ambil. Itu kan uang. Nah, soal pekerjaan seperti Yosua, soal pekerjaan, banyak jemaat ya di Amerika, mereka kerja di di Texas, di kota dosa itu, Sin City itu minta ampun, dibilang Pak Pendeta, aku dapat uang banyak, bisa satu hari dapat $10.000. Nah, karena dapat $10.000 dia kerja di situ ya, dia benar-benar kerja di situ. Waktu untuk ibadah kadang-kadang udah nggak bisa, saya waktu ibadah nggak bisa Pak hari Minggu, tapi saya percaya saya tuh punya Tuhan, ini pekerjaan Tuhan. Dia bilang, gajiku besar, apalagi kalau saya layani pangeran-pangeran Arab, dikasih tunjuk kalau di Texas itu dia punya Las Vegas, dia punya kasino, ini kasino, ayo Pak Pendeta kita main di kasino. Ini Pak Pendeta saya kasih berapa ratus $, Pak Pendeta main di kasino. Cuma main kan, bukan mengharapkan judi itu. Udah pas terakhir saya
bikin jackpot 777 dapat satu tas begini, ditukar dapat $100, jadi $1.000. Akhirnya stop, main-main lagi, ini so lapar, akhirnya 1.000. Jadi bukan saya mengatakan apa ya, tapi artinya pekerjaan yang mendatangkan kebaikan, tidak, itu harus bertanya lagi ke Tuhan. Tuhan, ini pekerjaanku ini benar-benar direstui oleh Tuhan atau enggak? Sebab kalau memang itu akhir dari pekerjaan saya dan saya sudah tidak dapat lagi, monggo. Tapi kalau masih bisa ada lagi pekerjaan lain yang bisa kita lakukan, memang pekerjaan paling gampang sekarang kan main di komputer, terus mulai online dengan itu. Saya jadi bandar. Bisa itu sudah hal yang biasa sekarang. Gereja-gereja di dunia, pelayanan-pelayanan di dunia yang disponsori oleh orang-orang kaya di sana, apa halal? Kan bukan. Persoalan itu kan persoalan kamu. Bukan persoalan apakah itu salah atau benar. Saya tidak itu ya. Itu persoalan kamu dengan Tuhan. Kalau kamu merasa bahwa pekerjaanmu itu benar-benar untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupanmu, ya duit. Tapi tetap seperti Eba bilang, seperti Elvina, Riana bilang tadi, ya saya akan selalu bertanya ke Tuhan, karena saya kan masuk dalam ring 1. Kalau ternyata itu tidak mendatangkan kebaikan dalam hidup saya, hanya mendatangkan iya dan tidak, kayak dilematis buat saya, ya you harus berpikir ulang. Tapi kalau merasa, Pak, yang saya sudah nggak dapat apa-apa dari hidup ini, ya udah, duit. Kan hanya Tuhan yang tahu hubungan intimu dengan Tuhan. Itu aja, Joshua. Makasih. Ya, terima kasih banyak komentar. Jadi intinya tanya lagi ya ke Tuhan, udah mendatangkan kebaikan belum nih pekerjaan ini? Tapi ya kalau bisa jangan jadi bola juga sih. Ya, nah teman-teman nih, tadi kan sempat disinggung juga nih masalah pekerjaan dan juga passion. Mungkin nih ke narasumber-narasumber kita nih, aku penasaran nih, kira-kira nih menurut kalian lebih penting mana sih antara passion sama income? Pasti kan idealnya itu kita udah kerja sesuai passion, income-nya juga bagus ya atau tinggi. Tapi gimana kalau misalnya kita tuh pengen ngejar passion tapi income-nya nggak sesuai atau malah sebaliknya income-nya udah bagus tapi kerjanya tuh nggak sesuai sama passion kita. Kira-kira gimana nih pendapat dari narasumber-narasumber kita? Mungkin Pak Pendeta atau mungkin Bang Adra atau mungkin Kak Vivi, ada yang bisa mau sharing? Ya, boleh. Jadi, boleh Bang Adra. Ya, kalau misalnya passion sama income ya, wow itu dua hal yang berat sebenarnya, berat dalam arti satu mikirin perut, satu mikirin sebenarnya semua buat puas ya. Tapi gini, kebetulan saya ini atau musisi ini bekerjanya dengan hati ya. Maksudnya gini, tidak semuanya selalu dihitung. Bukan juga nggak hitung-hitungan, tetap hitung-hitungan. Ketika gue dibayar murah, gue juga nggak mau gitu. Tapi kalau saya dari dulu sih selalu dari awal waktu masih dibayar 50.000 lah istilahnya ya. Gue inget banget dulu kalau main itu cuman dibayar pakai nasi box dulu awal-awal, terus meningkat 50.000 sampai ya puji Tuhan sekarang deh gitu. Terus COVID dikurangin lagi nilainya. Jadi maksudnya gini, dulu tuh awal-awal gue berpikir, malah gue berkaca ketika gue bakal dibayar sekian, gue udah cocok belum ya? Atau gue udah pantas belum ya? Gue dibayar segitu. Dulu mindset gue dari awal begitu. Karena dengan seiring berjalannya waktu, kalian bakal tahu. Jadi menurut gue yang bagus itu ialah, atau yang kalau yang selama ini gue jalanin ialah ya income-nya pas, passion-nya pas. Karena kadang bayaran gede, tapi ketika lu mainnya juga nggak puas, lu tidak bisa all out atau ya dalam hati nggak puas lah, itu juga sama aja, percuma. Kalau menurut saya, karena musisi ini kebanyakan bekerja kan dengan hati, jadi mungkin bahasa sekarang baper kali ya, bahasa sekarang baper, atau senggol bacok, nah, senggol dikit bacok. Nah,
Tapi puji Tuhan kalau saya sekarang mencoba untuk selaras. Jadi kalau sekarang ini karena lagi COVID, ya udah mau nggak mau terima dengan nilai yang dipotong ya, karena kan masih COVID ya, kondisi COVID gini, banyak kafe-kafe yang nih ya sekarang realistis saja. Kalau saya berpikir daripada saya tidak makan, saya tidak minum, atau saya tidak ada pemasukan, saya lebih baik ya udah saya terima, ya udah selebihnya diserahin ke Tuhan aja. Puji Tuhan dilebihkan sama Tuhan. Kalau dari saya sih gitu. Oke, thank you nih Bang Adra. Mungkin ada narasumber lagi atau mungkin teman-teman mau sharing pengalamannya sendiri tentang gimana caranya memanage atau menyimbangkan antara passion kalian dengan income nih, atau apa yang mungkin kalian alami di pekerjaan. Mungkin ada yang mau share atau berbagi pendapat, feel free teman-teman, boleh banget. Atau mungkin dari narasumber kita, Pak Karinda atau Kak Vivi. Vivi. Iya, Mbak. Sebenarnya yang tadi bilang Kak Andra benar ya gitu. Kalau dari Kak Andra kan dari sisi musisi ya, kan kalau income-nya besar, tapi pasti apa ya, ada aja sih untuk tantangan-tantangan itu pasti makin besar ya kan. Kalau kita nggak mungkin lah kita mau income besar tapi tantangan kita tuh nggak ada, kayaknya nggak mungkin deh ya. Semua pekerjaan tuh pasti ya kalau lo mau dibayar besar, perjuangan lo pasti besar gitu. Nah sementara kan anak-anak zaman sekarang ya yang aku lihat dari sosial media kan maunya mudah gitu kan ya, maunya mudah, maunya dibayar besar kan seperti itu. Nah tapi kan nggak mungkin dong sebuah badan usaha atau pengusaha lah ya membayar kita itu kan dengan sesuai dengan grade kita, sesuai dengan passion kita, sesuai dengan kemampuan kita. Nah gitu. Jadi kalau menurut aku memang harus ada yang dipilih nih, Mbak. Hidup itu kan pilihan ya. Nah jadi kalau kita sudah siap untuk dibayar mahal, ya kita harus juga siap untuk menerima tantangan dan pekerjaan yang berat gitu. Kalau aku pribadi, aku sih jujur belum siap aku untuk naik grade ke yang level berikutnya gitu, karena porsi badan aku, porsi kemampuan aku belum siap untuk dibanting sampai kayak gitu. Yang staff biasa aja sampai sekarang ini aja tuh udah berasa capeknya gitu ya. Jadi kalau pastinya ada plus minusnya sih ya gitu. Jadi mending income-nya cukup tapi tantangan dalam pekerjaannya juga sesuai gitu. Itu sih, Mbak. Oke, saya ya. Ini cuma anak kampung. Ya. Saya bukan anak saya sekolah di kampung. Ya. Kampung yang susah sekali jangkau pada waktu itu. Saya suka kalau pesawat di udara itu yang keluarin asap di belakang kayak awan. Saya cuma bilang begini, saya ingin naik pesawat itu. Itu aja waktu masih kelas 3. Saya ingin naik pesawat itu, aku ingin keliling dunia. Saya cuma mimpinya itu. Bukan mimpi di tidur ya. Kalau mimpi tidur itu, saya bermimpi cuma itu aja. Saya ingin naik pesawat itu, saya ingin keliling dunia. Nah, sudah sekolah lah saya. Setiap saat. Mimpi saya di SMP, saya begitu. Terus akhirnya lepas SMA. Saya langsung bilang ke orang tua, aku mau sekolah di Jawa. Aku tidak mau di sini lagi. Oke, orang tua bilang, kalau kamu mau, berangkat. Berangkatlah kami dengan Salatiga ke Jawa Tengah untuk sekolah. Selesai. Dan perjalanan hidup itu. Pasang surut itu luar biasa. Saya tidak melihat dari sisi gaji. Tapi saya lihat dari sisi tantangan. Gaji itu dari mana saya bisa dapat? Bisa. Tapi saya lihat dari tantangan yang ada pada saya. Kan saya bilang saya enak tuh, tantangan. Nah, tantangan itu yang saya pelihara terus-menerus. Sehingga ketika ada kesempatan, saya ambil kesempatan. Ada kesempatan, saya ambil kesempatan. Mau tahu sama mengapa sampai di Amerika? Saya cuma dibilang oleh jemaat di Amerika. Pak Pendeta mau ke Amerika? Enggak mau. Kan istri sudah di Amerika waktu
Tapi mau ke Amerika, mau, karena kampus cuma memberikan istri saya yang ke Amerika. Saya mau ke Amerika. Oke. Tapi saya nggak ada duit. Memang nggak ada duit. Gaji bulan waktu itu. Mana saya bisa dapat ke Amerika. Tapi saya mau pergi dengan anak-anak. Karena saya langsung ingat mimpi saya di angan saya di SD itu. Udah, saya memberi angan seperti itu, saya ditawarkan untuk pergi. Tapi Pak Pendeta ingat ya, kami bayaran untuk Pak Pendeta dengan 2 anak, yang jumlahnya itu $3.600 pada waktu tahun berapa itu, 2000 sekian. Saya ambil, tapi saya bayar gaji, saya bayar selama 6 bulan di sana, saya bayar gaji itu dipotong, dapat $1.200 per bulan, saya potong 600, terakhir saya saya lunasi. Apa yang terjadi dalam hidup saya? Yang paling indah. Saya mimpi itu akhirnya terwujud. Saya bisa naik pesawat itu, pergi main, dan saya tidak tahu apa-apa. Bahasa Inggris juga belepotannya minta ampun. Tapi saya bisa mendapatkan itu karena saya punya hati. Saya tidak pernah berpikir bukan sarangeo. Saya bukan berpikir ini. Saya berpikir bahwa Tuhan akan menjaga saya. Masalah gaji itu urusan Tuhan, bukan urusan perusahaan. You kerja aja. Kadang-kala kan kita juga banyak dapat tantangan baru sana, kita ambil. Ya silakan. Tapi kalau itu terus yang kamu belajar untuk setia pada satu hal, mungkin 2-3 kali kita pindah boleh, tapi pada titik tertentu menyatakan bahwa saya hanya pada titik ini. Soal gaji itu, gaji pendeta berapa sih? Dan saya bisa melakukan itu. Karena apa? Saya percaya Tuhan sudah mempersiapkan semua. I don't know about tomorrow. Saya tidak tahu apa akan terjadi besok. Tapi saya percaya janji Tuhan dalam hidup kalian. Dia akan memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita. Itu pengalaman. Jangan berpikir soal bagaimana aku dapat upah itu nomor sekian. Karena saya bisa menikmati pekerjaan itu, saya bisa menikmati sekolah saya itu, dan berusaha dengan sekuat tenaga. Sekemampuan saya pasti akan mendapatkan sesuatu dalam hidup ini. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Pendeta. Jadi tetap yakin dan percaya bahwa rencana Tuhan itu pasti baik ya. Dan jangan sampai menderita juga di kerjaan hanya demi income yang tinggi. Oke, noted Pak dan kakak-kakak serta Bang Adrani. Nah, kita punya satu pertanyaan nih dari kolom chat, yaitu Pak Pendeta nih, bagaimana pandangan Bapak jika kita menggunakan tanda kutip orang dalam untuk mendapatkan suatu pekerjaan, yaitu membayar sesuatu untuk suatu tujuan. Nyogok nih ya Pak, berarti kayak bayar orang dalam gitu istilahnya. Berarti kan nih orang dalam konotasinya negatif nih, nggak kayak orang dalam yang Pak Pendeta bilang di awal. Gimana nih Pak? Ini Ridho, ini yang negatif ya. Betul Ya. Pak. Mungkin sedikit Pak kondisinya. Contoh misalkan memang secara keuangan ada gitu contoh misalkan ada suatu mahasiswa dia pengen banget masuk UI atau ITB atau yang lain gitu. Keluarganya sih punya kemampuan untuk itu. Tapi ternyata kan dia setelah tes dan segala macam tidak masuk gitu. Cuman gimana kalau ternyata ya udahlah supaya nih anak bisa sampai tujuannya dibantulah sama mungkin keluarganya kayak gitu, atau mungkin kalau dalam suatu pekerjaan ya ini kenal om tantenya untuk bisa masuk ke situ, terus kemudian dia bisa bekerja atau belajar di situ. Gitu sih Pak. Ini sebuah keputusan etis yang paling berat. Iya kan? Di satu sisi saya anak-anak Tuhan, di satu sisi juga saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan kemampuan kepada saya. Ya. Di satu sisi dapat melakukan itu, tapi saya harus diperhadapkan dengan masalah seperti ini. Ini memang keputusan etis yang pertama yang saya mengatakan ini yang sangat berat. Ini sebagai anak-anak Tuhan, sama seperti ketika Saul kan, dia berdoa, dia meminta Samuel untuk datang. Marah Tuhan, marah sekali. Percaya sama saya tentang hal ini.
Kenapa kamu harus pakai cara seperti itu untuk meluruskan keinginan? Memang aku ini siapa? Kenapa kamu meragukan aku untuk hidup? Itu ya cuma di situ. Kalau kita benar anak Tuhan, kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus ragu? Kan perjalanan hidup kita diatur oleh Tuhan. Arda tadi kan bilang, itu susah payah kan ketika dia membangun usahanya. Tetapi Arda tetap melihat bahwa ini ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup saya. Begitu juga Alvin, dia mengatakan ada rencana Tuhan buat hidup saya. Ya, seperti mengapa kita meragukan pimpinan Tuhan untuk hidup ini? Bukan berarti saya tidak sekolah di UI, lalu saya akan menjadi orang yang susah. Jangan itu. Tapi kalau kau pakai cara itu, ya silakan kamu lakukan. Berarti kamu dalam hal ini mengignorkan Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Padahal aku bilang, aku mampu melakukan apapun di dalam hidup ini yang impossible, but for me, I am possible. Kita percaya bahwa bagi kamu itu sesuatu yang impossible. Tetapi bagi aku, I am possible. Sebenarnya hanya ada di situ letaknya. Bukan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Silakan kau pakai caramu. Lalu mungkin pertanyaan berikut. Lalu saya mengikuti cara mama papa sekolahin saya dengan membayar. Ya berarti kan pertama kita meragukan kehebatan Tuhan. Yang kedua, setelah kamu mendapatkan posisi itu, tempat itu, ya berlakulah tetap melakukan kehendak Tuhan. Sehingga jangan apa-apa, segala perkara dapat kutanggung di dalam, padahal segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan, bukan di dalam uang. Kasih uang, KUHP, kasih uang, habis perkara. Apa seperti itu? Seperti murid Yesus, Yudas, dia jual Yesus dengan cara seperti itu. Tuhan marah Yudas, iya Tuhan marah, cuma salahnya Yudas ketika dia mau langsung gantung diri. Sama seperti Petrus, dia nyangkal Yesus, dia meragukan Yesus. Dia begitu takut dengan desakan-desakan orang terhadap dirinya, sehingga dia harus menyangkal 3 kali. Dan ketika dia kembali, apakah Tuhan menolak dia? Ya, Tuhan tetap memilih dia sebagai seorang tokoh yang luar biasa. Saya mungkin sudah melakukan hal itu. Mungkin Ridho orang seperti itu misalnya. Nah, setelah kamu melakukan itu, ya jalanlah dengan Tuhan. Tapi jangan segala perkara dapat kutanggung pakai uang. Ada uang habis perkara. Nah, tetap. Jangan, pokoknya saya cuma mengatakan kepada kalian, jangan pernah meragukan Tuhan di dalam hidup. Kalau kamu adalah anak-anak Tuhan. Thank you. Mantap, jangan Pak. Meragukan kekuatan Tuhan ya. Mantap-mantap nih Pak. Oke. Nah, mungkin sebelum kita ke closing statement ya teman-teman, mungkin teman-teman pada penasaran nggak sih? Pasti kan di kerjaan itu ada yang namanya tantangan atau mungkin kesulitan-kesulitan. Nah, kalau dari narasumber-narasumber kita nih, kira-kira boleh nggak sih di-sharing di pekerjaan atau pengalaman kalian masing-masing nih dalam melakukan job kalian, tantangan apa sih yang mungkin nggak diketahui banyak orang, tapi sebenarnya itu kalian alami dan gimana kalian bisa mengatasi tantangan-tantangan atau masalah-masalah tersebut. Boleh nih mungkin dari Bang Arthur dulu kali ya. Gimana nih, boleh di-share mungkin Bang? Oke, sebenarnya kalau jadi musisi itu, atau sekarang yang paling banyak gua alami maksudnya gini, maksudnya kayak sekarang saya main musik itu bukan cuman buat mencari income ya,
atau buat dapat duit atau buat apa, ya nggak muna, itu memang sudah hal mutlak ya. Tapi ketika lu udah meluncur, lu udah terjun, berarti udah siap dengan resiko-resiko yang ada. Apalagi musisi mungkin pada tahu ya, kalau nggak notabene seorang pemakai atau drugs, kalau nggak ceweknya banyak. Itu kan tantangan tuh. Ya kan, ketika lu datang, wih musisi nih, selalu memandangnya orang, lu make nggak, apalagi badan gue cungkring gitu kan, kurus, mata merah, padahal cuman asap rokok atau memang manggung di kafe gitu. Tantangan yang paling beratnya sih sebenarnya ini apa namanya, ngelihat teman-teman yang lain lebih sukses ya, maksudnya gini. Jadi misalnya teman saya main di satu tempat tapi bayaran dia lebih tinggi, padahal menurut gue sama dia sama gitu. Tapi ya itu ya menurut gue yang paling ini ya. Kalau soal drugs, puji Tuhan saya tidak sampai. Minum juga jujur saya minum tapi bukan pemabuk. Karena pekerjaan saya ini memang nggak jauh-jauh dari dua hal itu. Sama kalau soal perempuan masih jomblo, tapi bukan berarti saya suka gonta-ganti pasangan, enggak. Tapi memang Tuhan belum siapkan sampai sekarang. Saya masih sibuk dengan pekerjaan saya, masih saya fokus sama pekerjaan saya, apalagi Tuhan lagi kasih tanggung jawab lagi dengan pekerjaan yang baru saya ceritakan di depan tadi. Nah, jadi kalau misalnya tantangan yang paling ini ya itu tadi, gue ngiri dengan orang yang kalau misalnya kan di Instastory banyak tuh, gue banyak manggung, kayak sekarang saya jujur baru dapat reguler lagi setelah pandemi ini, Kamis sampai Sabtu. Sedangkan teman-teman yang lain itu di Senin sampai Sabtu mereka sudah full. Belum lagi hari Minggunya kalau ada weddingan, wah itu bayarannya lebih double tuh. Itu kadang masih suka iri. Tapi saya selalu bilang sama Tuhan, kuatkan saya. Berikan saya hikmat biar saya tetap bersyukur dengan apa yang sudah saya dapat. Dan memang puji Tuhan yang maksudnya nih, kayak soal pekerjaan yang baru saya dapat ini, yang saya akhirnya dapat gaji pokok sebagai staff itu dari 3 bulan lalu. Sampai gue sendiri bingung, ini gue ambil musik jalan terus apa gimana ya. Puji Tuhan bisa jalan dua-duanya sampai sekarang. Tidak mengganggu pekerjaan gue sebagai musisi, tidak mengganggu kegiatan yang gue suka, dan gue belajar dengan hal ini. Tapi yang gue tahu ialah gue ada satu yang gue suka, ialah gue suka sharing kan, gue suka ngobrol sama orang. Nah, ketika lo di pekerjaan gue yang ini sekarang ini yang sebagai agensi kan gitu kan, suka ngobrol sama orang. Puji Tuhannya lagi agensi gue bukan dalam negeri tapi luar negeri. Jadi gue lebih belajar lagi, banyak mengenal orang lagi, mengasah keterampilan gue berbicara atau ngobrol dengan orang luar, bahasa Inggris gitu kan, atau apa. Itu kan naikin skill. Dan gue yakin kalau gue bersyukur, gue jalanin, gue bertekun, gue minta hikmat sama Tuhan, itu Tuhan bakal lebihkan. Dan itu tinggal tunggu waktu Tuhan aja sih. Kalau dari gue sih itu. Oke, terima kasih nih Bang Adra. Nah, kalau dari Kak Vivi mungkin kan teman-teman pikir dunia perbankan stabil ya, tapi pasti banyak kan challenge-challenge yang mungkin kita belum tahu. Mungkin boleh di-share Kak, gimana, apa aja yang udah Kak Vivi jalani dan gimana cara mengatasinya gitu. Ya, betul, Mbak. Pertanyaan seru sih ya, gitu. Karena kan orang nggak tahu ya, melihatnya enak aja ya gitu kan. Tapi memang kalau untuk tantangannya memang banyak gitu ya. Apalagi kan aku itu kan dulu tuh zaman kuliah itu bahasa Inggrisnya pasif ya. Tapi di dunia pekerjaan itu kan kita bertemu dengan semua nasabah ya. Banyak orang asingnya, terutama orang Jepang nih. Aku tuh sekarang setiap hari bertemu dengan orang Jepang gitu. Yang dimana tuh orang Jepang itu kan sangat teliti, sangat cerdas, dan mau cepat. Nah,
dulu itu waktu 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu tuh aku tuh sempat stres sendiri ya gitu. Aku tuh mikir dengan akal dan kekuatan aku sendiri gitu. Memang aku salah sih ya di situ. Aku sempat stres, aku sempat give up. Aduh Tuhan, gue nggak bisa nih, nggak bisa gitu kan. Sempat mau nyerah, apa resign aja ya, apa resign gitu. Tapi memang saat itu orang tua aku tuh kan lagi sakit ya. Gitu, pasti teman-teman juga udah tahu. Terus aku mikir lagi, ah nggak deh, jangan resign gitu kan. Ya salah satu caranya ya aku harus belajar dan belajar. Itu kuncinya ya. Mau kita ditempatkan di mana aja, apapun profesi kita itu pasti belum pintar. Kita itu pasti harus banyak belajar. Nah, di situ aku belajar sedikit beberapa budaya Jepang. Memang ada trainingnya sih ya. Ada training Jepang untuk body language, untuk kita komunikasi dengan orang asing, dengan orang US gitu kan. Ya puji Tuhan lah ya Mbak, aku selalu minta hikmat sama Tuhan sebelum berangkat dan melakukan pekerjaan. Aku dengan kerendahan hati aku selalu bilang sama Tuhan, mampukan itu Tuhan, berikan hikmat agar apapun yang saya kerjakan ini bukan untuk manusia gitu loh, bukan untuk lihat atasan, wah ini anak hebat gitu, wah ini anak ada kemampuan gitu loh, tapi ya memang aku melakukan pekerjaan ini ya karena kemuliaan Tuhan gitu kan. Tuhan yang udah ngasih pekerjaan ini, udah ngasih berkat, ya kita harus melakukannya bukan untuk manusia gitu loh. Memang dari situ juga karena aku belajar tentang budaya Jepang dan juga bahasa Inggris, ya puji Tuhan sih atasan aku juga melihat buahnya ya gitu. Puji Tuhan banget lah itu. Memang benar-benar karena aku yakin percaya juga kalau kita ada keinginan untuk belajar dan niat ya pasti Tuhan tuh akan membantu membukakan jalannya gitu sih ya Mbak. Terus juga tantangannya tuh kalau di dunia aku tuh ya, kita itu harus meskipun job desk kita tuh apa, tapi kita harus bisa melakukan pekerjaan misalkan job desk EBA gitu. Kita harus mencoba entah 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Nah itu yang pernah aku bikin stres juga. Emang aku kebetulan orang gampang stres ya. Stres dikit sakit, gitu. Stres dikit sakit. Waktu itu memang ada juga sih yang mungkin stres gitu karena disuruh sedivisi ekspor impor gitu. Itu memang aku kan bukan nggak ngerti sama sekali gitu ya, buta gitu ya ekspor impor gitu. Mau minta ajarin sama senior, mereka punya kesibukan masing-masing gitu kan, jadi ya dilepas lah gitu. Wah gimana gitu. Saat itu aku juga sempat infus ya karena sakit ya dulu tuh sempat masuk infus saking stresnya. Bahkan dokter pun bilang ini tuh bukan sakit tipes, bukan sakit apa-apa, ini stres gitu. Dokter bilang ke mama aku saat itu. Nah tapi di down-nya aku juga berdoa gitu. Meskipun nggak ada yang ngajarin, meskipun nggak ada yang membimbing, tapi aku tuh berdoa lagi, pasti Tuhan memberikan kemampuan sama aku gitu. Di situ aku belajar lagi, pokoknya nggak pernah berhenti untuk belajar. Nah di situ udah 1,5 tahun sih aku bergelut di dunia ekspor impor itu. Ya puji Tuhan, atasan aku juga sekarang mempercayai itu ke aku gitu. Jadi ya puji Tuhan lah gitu, semuanya itu karena Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan yang sudah memberikan kemampuan dan hikmat sama aku. Oke, thank you Kak. Jadi tetap belajar dan berdoa pastinya sehingga bisa mengubah challenge justru jadi opportunity ya, kesempatan untuk malah mengembangkan diri gitu. Oke, thank you Kak Vivi. Nah, last but not least nih, Pak Pendeta, mungkin saya sendiri juga sebenarnya penasaran sih Pak, kira-kira tantangan kayak apa sih Pak yang Bapak biasa hadapi nih, terutama kan sebagai hamba Tuhan yang mungkin siapa tahu tantangannya level spiritual gitu kan yang kita nggak paham, mungkin boleh di-share Pak? Ya, tantangan setiap persoalan, setiap manusia itu harus menghadapi setiap tantangan. Hanya orang mati yang tidak dapat tantangan. Ya, kalian masih hidup, siap menerima tantangan. Jangan mundur dari tantangan itu.
perjalanan kita hidup kemarin satu dengan yang lain, berbeda. Tapi ketika kita menghadapi hari ini, kita punya kesempatan yang sama. Kita punya tantangan yang sama. Nah, saya banyak dapat tantangan ya, tapi saya pikir ini Tuhan sudah. Ya, pada waktu saya dites untuk menjadi pendeta Amerika, sudah mau jadi pendeta Amerika, dapat green card, yang orang-orang kalau ke Amerika 10-20 tahun mendapat green card, aku 3 tahun sudah dapat green card. Dulu orang bilang harus 6 sampai 1 tahun baru dapat, saya 2-3 bulan sudah wawancara, sudah dikasih. Nah, itu tantangan. Sudah dapat green card, saya sebentar lagi jadi warga negara Amerika. Siapa yang mau warga negara Amerika? Dengan gaji, kalau saya sudah jadi warga negara sana, mau 3.000 sampai 5.000 dolar per bulan. Tapi saya melihat ternyata bukan di situ. Bukan di situ tantangan saya. Tantangan saya ada di Indonesia. Saya punya dunia ada di sini. Dan saya ambil itu. Walaupun keluarga harus jadi apapun yang menurut pengalaman hebat atau kalian ridho, ya semua gitu. Kalau saya lihat bahwa itu tantangan, itu saya harus ambil sendiri, ambil. Kita harus bukan go public, go internasional. Kayak Alvina gitu kan. Kalau besok dapat tantangan, kamu orang Jepang bilang, bantu saya pergi ke Jepang untuk dapat tantangan challenge baru. Why not? Takut. Bagi saya tidak ada takut. Kan Tuhan yang menyertai melindungi saya. Saya jalan baik, saya akan. Jadi kesempatan yang Tuhan kasih ke kita itu luar biasa. Ambil kalau memang ada tantangan seperti itu. Langsung patah arang, saya tidak bisa. Nah, kapan kau bisa? Kalau begitu saya tidak bisa terus. Ya, buat kalian anak-anak pemuda, ada tantangan apapun, tantangan sebuah kesempatan. Pahami, bukan anggaplah, tapi pahami bahwa tantangan itu Tuhan beri sama kita. You mau ambil atau tidak? Kan Tuhan bilang, aku akan jaga kamu. Aku akan lindungi kamu. Itu saya ingat ya bagaimana Tuhan menjaga saya. Saya pergi turun pertama naik pesawat dari Singapura ke Jepang ke Honolulu di Hawaii. Itu saya nggak tahu bagaimana Amerika seperti apa. Masuk gate di imigrasi, saya bingung. Mereka tanya, nggak tahu bahasa Inggris, cuma sebulan help doang. Ngomongnya cuma help. Udah mereka bawa ke satu ruangan. Ada 2 orang Cina, ada 1 keluarga orang Jerman. Nah, 2 orang Cina dideportasi. Orang Jerman ada masalah apa, mungkin dideportasi. Saya bilang, oh ini kali yang ruangan deportasi. Jadi saya pikir, saya mau dideportasi ini. Sudah anak-anak, saya masih kecil. Masih lari-lari, yang dulu pakai sepatu yang ada bola. Itu kayak sepatu roda. Terus ada lampu-lampu, lari ke sana. Ternyata yang mereka juga mau bertanya sama saya, mereka nggak ngerti. Saya mau bertanya sama mereka, saya nggak ngerti. Ternyata yang mereka cuma minta itu surat sakti. Satu surat ada di saya, 1 surat yang pemerintah Amerika. Saya diundang oleh pemerintah Amerika. 1 surat ada di mereka. Kan saya nggak tahu. Dia tanya mana surat itu. Apa lagi dia ngomong? Nggak ngerti. Terus lama-lama ketika saya duduk, sudah mungkin mereka mau deportasi saya lihat, ini ada surat apa? Oh, ini saya belum kasih ke mereka, saya ambil, saya kasih ke mereka. Oh, dia marah, tapi kan saya nggak ngerti dia marah, tapi saya lihat wajahnya udah marah sekali. Dibilang, kok artinya saya bisa, kau nggak kasihan kok anak-anak ya? Kenapa kau nggak tunjukkan dari tadi surat ini? Kan surat ini surat asli, kopinya ada di saya. Dia kasih lihat, ini suratnya. Jadi kan
surat saya. Ada tanda tangan saya di surat dari Amerika, ada tanda tangan saya dari surat dari saya. Ini loh. Oh, I'm sorry. Saya bilang, I'm sorry, sir. I'm sorry. Pas dia bilang, Merry Christmas, sir. Kan memang tanggal 19 Desember. Merry Christmas, sir. Merry Christmas. Sudah, saya bilang ke anak-anak, ada apa semacam yang tempelan-tempelan di kulkas, saya beli dari Indonesia tuh. Terus bilang sama Om sana, Merry Christmas. Dia kasih ke omnya itu kan yang orang besar. Wih, dia besar 2 meter gitu kan. Dia langsung, anakku kasih. Dia langsung cubit anak saya, dia gemes kan. Terus oke, go. Tantangan itu ibaratnya saya sudah di ujung tanduk pulang aja. Tapi Tuhan mengatur jalan yang luar biasa dalam hidup kita. Sekali lagi saya mengatakan, jangan takut dengan penyertaan Tuhan dalam hidup kalian. Kalian itu orang yang sangat berarti. Mungkin bagi orang lain kalian itu nggak punya apa-apa. Kamu orang nggak punya talent. Kalian itu nggak bisa melakukan challenge yang luar biasa dalam hidup. Tapi bagi Tuhan, kalian itu sangat berarti. Saya suka punya prinsip. I don't care dengan apa kata kalian tentang saya. Tapi saya yakin Tuhan punya tantangan tersendiri untuk saya. Tuhan punya cara tersendiri untuk saya dalam hal dia menolong saya. Sama seperti Arda bilang tadi. Sama seperti Elvina bilang tadi. Bagaimana Tuhan menolong dalam kehidupan kita. Tantangan berat. Tantangan drugs, obat-obatan, perempuan. Bukan gampang, bukan susah, gampang banget. Masih punya Tuhan. Itu, Ebi. Ya, baik Pak. Jadi tetap diambil ya, tantangan itu pasti ada dan tetap percaya sama Tuhan. Luar biasa banget nih sharing-sharing dan insight yang udah kita dapat dari narasumber-narasumber kita yang kece-kece banget. Nah, sebelum kita menutup nih acara atau kegiatan podcast kita kali ini, mungkin aku mau denger dong closing statement serta pesan nih, kata-kata bijak dari para narasumber untuk teman-teman GP kita, mungkin yang mau cari pekerjaan atau mungkin yang sedang berada di pekerjaan. Boleh banget nih kakak-kakak narasumber serta Pak Pendeta sharing pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada AGP kita. Mungkin boleh dari Bang Ardra dulu. Ya, oke. Sebelumnya makasih ya. Ini statement terakhir. Tapi habis ini mohon izin duluan, boleh ya? Kakak-kakak semua pemerintah, saya habis ini sepertinya sudah dikasih kode untuk cek sound segala macam. Jadi ini yang paling penting sih menurut saya. Buat teman-teman di sini, gue juga yakin masih ada yang umurnya jauh di bawah gue. Gue itu selalu berpikir, selalu sharing sama teman-teman, umur-umur kita ini sebenarnya mau yang sudah punya pasangan, mau yang belum, umur-umur masih muda ini tuh umur-umur masih mencari jati diri. Jadi apa juga diikutin gitu. Kalau kalian tidak merasa bingung atau apa, sharing sama teman-temannya. Apalagi teman-teman GP ya, karena dari gue main di kafe, gue ingat banget itu 2018 lah kalau nggak salah. Teman-teman sebagian juga tahu saya dulu pengurus inti. Sesibuk-sibuknya kalian sediakan waktu buat Tuhan. Itu temen gue, kalau kalian tahu kakak Arthur, dia foto saya terus dia bikin kata-kata itu juga gue nggak tahu dia bisa bikin itu kenapa. Mungkin dia melihat sesuatu dari situ, puji Tuhan kalau ada yang bisa melihat itu. Jadi maksudnya jangan pernah takut, jangan pernah putus asa, jangan pernah merasa down atau apa. Kalau kalian udah nggak sanggup nih, tanya teman-teman di sini. Saya dulu gitu pulang manggung, yang gue cari bukan teman-teman manggung gue lagi, gue cari teman-teman gereja gue nongkrong, tapi gue nongkrongnya sama teman-teman gereja gue nggak nongkrong sama teman-teman gue yang lain. Bukan gue bilang itu tidak bagus, enggak, tapi dari gue sendiri udah punya prinsip seperti itu.
puji Tuhan, gue bisa pelayanan tetap berpelayanan sebagai musisi gereja juga. Tetap gue bisa sebagai musisi kafe. Rohani sama duniawinya bisa diimbangin lah, gitu. Paling quote terakhirnya ini dapat dari almarhum papa, meninggal tahun lalu, teman-teman juga tahu. Yang sebenarnya selama ini sih secara nggak langsung juga ketika lo sudah tahu dengan apa yang lo jalankan, lo bakal yakin dengan quote ini. Ini bukan promosi, gue sampai bikin bajunya. Selain gue inget sama bokap yang gue pakai sekarang ini, I may not know what tomorrow holds, but I do know who holds tomorrow. Jadi gue nggak tahu apa yang bakal terjadi ke depannya kan, tapi gue tahu siapa yang pegang gue. Itu sih. Oke, Mbak. Terima kasih semuanya. Banget nih. Thank you banyak Bang Ardra. Nah, Ya. teman-teman, berhubung Bang Ardra nih sebentar lagi akan melanjutkan kerjanya, mungkin boleh kali ya kita foto dulu sebelum lanjut ke narasumber-narasumber lainnya, biar masih lengkap semua nih. Yuk, boleh teman-teman mungkin dinyalakan dulu kameranya biar terlihat nih wajah-wajah calon penerus bangsa. Ya. Ya, oke. Mungkin siapa nih yang mau ngambil foto, Bang Yosua atau Bang Fredo? Boleh. Oke, boleh Bang Yosua. Sekalian aba-aba ya, Bang? Siap. Ini udah semuanya nih. Mau menunjukkan jati dirinya. Apa masih malu-malu semuanya? Ayo. Otnil. Kak Nike. Kak Juas mana nih Kak Juas nih? Jati diri, jati warna, jati bening, ayo. Nah, itulah. Jati asih, konsen. Ayo. Udah semua nih ya? Siap ya? Jati bening siap di sini. Oke, siap. Mari kita lanjutkan. 3, 2, 1. Crack. Mantap. Sekali lagi. Gaya beda. 3, 2, 1. Ciu. Mantap sekali. Oke, thank you Bang Yos. Thank you banyak Bang Ardra. Sukses terus kerjaannya. Selamat melanjutkan malamnya nih. Sehat-sehat semuanya. God bless. Pak Pendeta. Thank you Kak Ardra. Terima kasih. Thank you Kak Ardra. Oke teman-teman, jangan live dulu ya karena kita belum selesai nih. Nah, closing statement dari narasumber kita berikutnya. Mungkin boleh Kak Vivi di-share pesan-pesan apa nih yang kira-kira mau disampaikan ke teman-teman GP? Iya, untuk teman-teman GP, pertama untuk teman-teman yang masih kuliah ya, atau yang dalam dunia pendidikan, itu tetap semangat, jangan pernah berhenti bermimpi. Kalau bisa dari sekarang sudah harus punya impian nih, mau jadi apa nanti gitu. Dan jangan segan-segan untuk bertanya ke kakak-kakaknya nih, Kak kalau nanti mau jadi kayak gini gimana, itu nggak apa-apa, kita pasti welcome untuk membantu atau memberi masukan ke kalian. Untuk teman-teman yang sedang job seeker, untuk mencari pekerjaan, tetap semangat, jangan patah semangat, tetap berpengharapan sama Tuhan, pasti apa yang kita minta Tuhan berikan, apa yang kita pergumulkan Tuhan pasti punya waktu yang indah buat kita. Terus untuk teman-teman yang sudah bekerja nih gitu, jangan sampai salah prioritas nih. Teman-teman harus tetap prioritas Tuhan di nomor 1. Terus juga jangan lupa sama keluarga, karena keluarga itu adalah Tuhan yang terlihat buat kita. Dan juga yang ketiga itu kita harus harus loyal lah ya sama pekerjaan yang udah Tuhan berikan, atau teman-teman yang lagi bersekolah atau kuliah mungkin. Dan jangan lupa juga untuk menempatkan pelayanan kita, meskipun itu kita melayani nggak di gereja ya, kita kan bisa melayani di rumah atau di tempat pekerjaan, dan juga tempatkan yang terakhir untuk hobi gitu. Jadi jangan salah prioritas nih gitu. Hobi yang di atas, Tuhan yang di bawah gitu, atau keluarga yang di bawah, hobi yang di atas. Jadi jangan salah prioritas gitu sih dari aku, Mbak. Tetap semangat buat kita semua. Terima kasih Kak Vivi atas pesan-pesannya nih, sangat insightful. Yang last but not least, Pak Pendeta, mungkin ada kata-kata bijaksana atau kata-kata mutiara yang mau di-share ke GP Jatiponi, Pak, dipersilahkan. Ih, kata-kata mutiaranya apa? Ujangan, Pak, ujangan. Saya selalu bilang begini, ya. Bagi dunia, kamu mungkin orang yang nggak punya apa-apa. Karena
satu orang di tengah-tengah 7 miliar manusia. Siapa sih saya? Kamu tidak punya arti apa-apa. Tetapi bagi orang yang ada di samping, yang kamu cintai, yang kamu sayangi, atau yang kamu sementara doakan, dia atau kamu adalah dunia dia. Nah, di sini sebenarnya yang mau dikatakan bahwa iman yang kalian miliki dalam hidup ini hanya bisa tercapai ketika kamu mampu melewati dengan penuh tantangan. Lihat bahwa kesempatan yang Tuhan berikan kepada kamu saat ini adalah kesempatan yang paling indah. Jangan pernah mengatakan bahwa ketika saya dapat tantangan, itu bukan kesempatan. Ambil kesempatan itu. Kalian mau pergi kemana pun, ambil kesempatan itu. Saya ingat SD kelas 2 dan kelas 3, keliling dunia. Saya udah ada 3 kali, walaupun tidak singgah-singgah ya, naik pesawat keliling dunia. Nah, dari Jakarta ke Jepang, Amerika. Dari Amerika ke Abu Dhabi, ke Jakarta, kan keliling dunia. Dengan pesawat. Cuma mimpi. Tapi mimpi itu saya imani dalam hidup saya. Dan saya dapatkan itu. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Itu aja. Makasih. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Terima kasih banyak juga untuk Kak Vivi dan tadi Kak Ardra untuk telah menyempatkan waktunya sharing-sharing bermanfaat banget ke GP-GPB Jatipon. Terima kasih juga rekan-rekan GP yang telah hadir. Semoga sharing yang udah kita lakukan hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan teman-teman bisa dapat something yang valuable dari kegiatan podcast kita kali ini. Terima kasih banyak semua. Nah, sebelum kita meninggalkan ruang Zoom ini, tadi kita udah buka dalam doa. Sekarang mari kita tutup rangkaian kegiatan ini dalam doa juga ya, teman-teman. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat serta penyertaan-Mu. Engkau telah menyertai kami dari awal hingga sekarang kami telah sampai di penghujung kegiatan podcast bercanda GP-GPB Jatipon ini. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas insight serta nilai-nilai yang telah kami dapatkan dari para narasumber dan juga dari sharing-sharing yang telah kami lakukan. Kiranya apa yang telah kami dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kami, dan juga kami bisa menjadi lebih baik lagi, menjadi anak-Mu yang lebih dekat lagi dengan-Mu, dan semakin menjalin hubungan yang intim dengan-Mu. Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu sama lain, kiranya Engkau mau sertai satu persatu dari kami, tutup bungkus kami selalu dalam Roh Kudus-Mu Tuhan, tuntunan langkah kami, apapun yang akan kami lakukan pada hari ini maupun hari-hari esok, kiranya Tuhan mau sertai, Tuhan pimpin, dan juga Tuhan jagai kami. Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, kehidupan kami hanya dalam tangan-Mu saja Tuhan. Kiranya Tuhan mau melindungi kami serta menyertai kami dan memberkati kami selalu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.